pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui ambulans puskesmas keliling. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulu Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026. Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65%-an ya. Udah lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan ya, Aceh Selatan yang di rintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026 Juli 2026 itu ya. Untuk di Aceh rata-rata kendalanya transportasi ya? Rata-rata begitu mas, rata-rata kendalanya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya. Jakarta. Ya dari Jakarta Medan kan, Jakarta Medan.
Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lhokseumawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam memiliki nilai kontrak sebesar 498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh tingkatkan pelayanan kesehatan pada tingkat desa dengan penyediaan ambulans puskesmas keliling atau pusling. Selengkapnya dilaporkan TC Maulide Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memberikan hak dasar atas layanan kesehatan yang prima dan inklusif, diantaranya dengan menghadirkan ambulan puskesmas keliling pusling seperti yang sudah diterima oleh Posyandu Bohatema, Gampong Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus sebagai unit pelayanan kesehatan bergerak mobile klinik yang modern dan representatif. Adapun di dalamnya telah terintegrasi ruang pemeriksaan mini yang didukung oleh fasilitas medis yang memadai untuk mendukung berbagai jenis tindakan dan pemeriksaan klinis. Melaksanakan pemeriksaan USG kehamilan, maka di sini juga sudah kita fasilitasi untuk bisa langsung melaksanakan USG, bahkan IKG ya untuk pemeriksaan jantung. Kemudian juga fasilitas lainnya, saturasi oksigen, tensi. Ini udah seperti mini ICU. Spesialis kandungan Dr. Cut Seira Elnita menambahkan bahwa layanan ambulan puskesmas keliling dilengkapi dengan berbagai peralatan medis mutakhir termasuk peralatan untuk pemeriksaan jantung EKG serta pemantauan ultrasonografi USG. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan tim medis untuk melakukan screening awal yang akurat terhadap kondisi kesehatan masyarakat termasuk bagi ibu hamil. Ambulans turut dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Ini bisa untuk pasien yang sesak, ya, penurunan kesadaran, bisa langsung gunakan dan langsung bisa disambungkan ke mesin ventilator. Mobil pusling turut berfungsi melayani pasien rujukan, serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan mulai di tingkat desa. Dari Banda Aceh, TC Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi tanah di sini satu kali dalam 1 tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung. Yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri. Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten PD dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.
Pendengar, pemerintah Kota Lok Sumawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Seddako Lok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan. Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan tidak melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Mari kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014. Ia menjelaskan dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinayah perjudian atau maisir merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Lok Sumawe berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh. Ya, maksud kami mendengar euforia Piala Dunia masih dari Lok Sumawe. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Lok Sumawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Lok Sumawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mofrizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Lok Sumawe, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mofrizal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia Mas ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10 sampai 30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50 sampai 70 baju setiap harinya. Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Lok Sumawe dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan.
Demikian Alvaro Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Genangan air mulai memasuki permukiman warga sejak sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan berdasarkan laporan sementara, wilayah yang terdampak meliputi Kampung Cangai Lawet Semanto, serta beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pantai Cermen. Ketinggian debit air ini hasil pantauan kami ada beberapa desa di Pantai Cermen yang di pesisir sungainya itu mengalami luapan, yang mana teridentifikasi yang pertama itu Desa Lawet, Cangai, dan Desa Semanto. Ini sudah kita pastikan memang tergenang dan tadi malam kami juga mendapat informasi di jam 12 malam air yang sedang naik itu juga sudah langsung surut. Ini yang cukup menggembirakan karena memang kita juga sudah siap sebenarnya semalam tuh langsung ke lokasi. Yang menjelaskan ketinggian genangan air saat itu berkisar antara 20 hingga 40 cm. Meski demikian, kondisi banjir masih relatif terkendali dan belum menyebabkan warga mengungsi. BPBD Aceh Barat bersama aparat kecamatan dan pemerintah kampung terus memantau perkembangan debit air sungai guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu. Ronald menambahkan pihaknya akan terus memperbaharui data kondisi banjir dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026 progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan. Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 64%, Bapak. 65%-an ya. Udah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan ya, Aceh Selatan yang di Ritisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026 sorry Pak. Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana.
Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar, kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit alun-alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Insert. Ini semua kita lakukan tujuannya satu, untuk menciptakan ruang publik, ruang sosial yang sehat. Kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi untuk prestasi para. Ia menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subul Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdiya untuk segera menyalurkan dana desa ke tahap 2. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Supranggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subul Salam sebesar 25 miliar rupiah. Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada 2 Pemda, yaitu Subul Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain, Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar,
Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar, dan Subu Salam 25 miliar. Ia menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah. Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20 WIB. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jamaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabruran. Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setdakap setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis. Bupati Ahli Yoga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Setelah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon, kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.
Pendengar, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti Pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Nofritaria. Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti Pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, Pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam. Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru masih seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan 1 Rp2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Kota Sabang yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta Nur Dewi menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak. Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat. Nur Dewi berharap kegiatan Pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Nofritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwel 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Maju,
Ayo maju,